Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jamaah pagi yang dirahmati Allah, marilah yang pertama dan utama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita semuanya masih diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang tiada kenabian dan kerasulan setelah kenabian dan rasul beliau. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah seperti biasanya kita awali dulu pengajian pagi ini dengan zikir pagi, Sayyidul Istighfar dan ayat kursi secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita awali dengan zikir itu merupakan zikir yang sangat mulia di pagi hari, apalagi sesudah sholat. Di ada waktu-waktu mustajab kita berzikir, ayat kursi sesudah salat wajib, pagi hari, sore hari dan sebelum tidur, harus itu kita bacakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekedar mengingatkan ibu kalau kita sedang berdoa, mohon untuk tundukkan kepala dan tidak memegang HP. Kemarin ada yang memegang HP saat kita semuanya berdoa, karena kita sedang meminta Allah juga di waktu yang sangat baik kita disayapi beribu-ribu malaikat di tempat yang mulia ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya masih melanjutkan materi yang kemarin, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Kemarin sudah sampai nomor 2, Ibu. Nomor 3. Nomor 2. Sekarang nomor 3, Ibu. Kemarin yang pertama doanya mustajab, doanya dikabulkan. Ada beberapa orang yang doanya dikabulkan. Kemudian yang kedua, memiliki hati yang bersih. Kemudian sekarang yang ketiga, mampu mengharmonisasikan antara iman
mampu mengharmonisasikan antara iman, ilmu, dan amal. Mampu mengharmonisasikan antara iman, ilmu, dan amal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah itu menuntunkan kita pagi hari berdoa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a. Ilmu lebih dulu, ya? Ilmu lebih dulu. Karena apa? Kita beribadah tanpa ilmu itu tidak sempurna, ya? Kita banyak sekali di kehidupan kita orang yang melakukan sesuatu hanya nganut gerubyuk, tidak tahu ilmunya. Itu banyak sekali. Ya, makanya Rasulullah menuntunkan kita, memerintahkan kita, mencontohkan kepada umatnya bahwa doa kita di pagi hari yang pertama adalah ilmu. Oke? Jadi kita beribadah harus berilmu. Oke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita semuanya sebagai orang yang beriman, kita akui diri kita masing-masing bahwa iman kita itu kadang naik, kadang turun. Kalau sedang bulan Ramadan seperti ini, rasanya imannya naik semua. Nggih mboten Bu? Sing ora tahu isa anang masjid, sing mungkin subuhnya molor karena sambil sahur, subuhnya bisa kasih, dan bermacam-macam ibadah yang lainnya. Tapi nanti setelah Ramadan berakhir akan turun drastis, turunnya saja Bu. Turunnya akan drastis, tidak pelan-pelan gitu ya. Turunnya akan drastis. Nggih, anjlok mawon niku iman ini Bu. Jadi itu semua tergantung pada jiwa kita Bu. Iman yang naik dan yang turun itu memang tergantung jiwa kita. Lah mudah-mudahan kita semuanya ya nurun ya Bu, tapi ya ada tangganya nggih, tidak terus melompat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada tips nggih, ada napa nggih? Nggih ada tips nggih agar iman kita itu tidak menurun ataupun iman kita itu ya paling tidak ya napa niki? Lurus tidak terus anjlok itu. Ada stabil ya Allah, matur stabil mawon kok nggih. Iman kita agar iman kita itu stabil itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah iman itu harus dipupuk dengan ilmu. Iman harus dipupuk dengan ilmu. Jadi supaya dalam kita beribadah kepada Allah, ibadah kita itu sempurna, ibadah kita itu diterima oleh Allah, ibadah kita itu berdampak pada diri kita khususnya dan apalagi pada orang lain, itu harus ada ilmunya, bermacam-macam ilmunya. Kemudian yang kedua, tips yang kedua, senantiasa memohon ampun kepada Allah. Ya, beristighfar, senantiasa memohon ampun kepada Allah. Di setiap saat kita beristighfar, saat kita semuanya keluar dari rumah menuju ke tempat ini, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Kemudian doa menuju masjid, ya Allah, jadikanlah aku cahaya di telingaku, mataku, hatiku. Kemudian kita selalu beristighfar karena tadi kita keluar dari rumah sampai sini itu waktu sahur, waktu yang sangat mustajab kita berdoa. Nah, kita dari rumah ke sini itu berbanyaklah beristighfar, astagfirullah dan sebanyak-banyaknya. Senantiasa mohon ampun kepada Allah. Ada orang yang tahu akan kekurangan dirinya, tapi tidak menyadari kesalahannya. Niku enten Bu kados niku. Orang tahu akan kekurangan dirinya, tapi tidak menyadari kesalahannya. Soalnya wong ki merasa bener terus, itu. Padahal dia itu tahu kalau saya itu tidak tahu, tapi tidak menyadari itu. Ini banyak juga terjadi. Mudah-mudahan kita juga terlindungi dari ini, Bu.
Kemudian yang ketiga, sering latihan karena kuatnya iman itu berproses. Sering latihan karena kuatnya iman itu berproses. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mbak-mbak sekalian, sesuatu yang berat, peribadahan yang berat, kalau senantiasa dilatih, dibiasakan akan menjadi ringan. Nggih mboten. Sudah khatam Bu, Mbak? Qur'annya sudah khatam berapa kali? 1 kali. Ibu-ibu sudah dapat berapa juz? Ya, itu kalau tidak dilatih setiap saat kita membaca ya berat, nggih. Nah, kalau kita akan bisa meningkatkan iman kita membaca Al-Qur'an memang sangat berat Bu. Ya, tapi kalau tidak dilatih itu akan terus berat. Tapi kalau sering dilatih, setiap habis sholat wajib 2 lembar, nanti sehari akan 1 juz. Nanti 1 bulan paling tidak khatam 1 kali. Tapi karena bulan Ramadan, ya kalau bisa khatamnya 2 kali atau 3 kali. Nah, sekarang sudah 10 hari pertama sudah khatam, nah, paling tidak sudah khatam 1 kali. Nah, itu kalau kita latih seperti itu. Begitu juga anak kecil, puasa ya diawali dari puasa beduk istilahnya, puasa duhur, puasa asar, nanti sampai akhir. Jadi untuk bisa iman kita kuat itu harus selalu berlatih. Seperti juga orang angkat besi itu tidak terus 25 kilo gitu, harus dilatih dari kilo-kilo yang kecil-kecil dulu. Begitu juga kita makan sahur itu juga berat, makan sahur berat. Kalau tidak terbiasa sholat malam, makan sahur itu bangun jadi berat. Tapi karena sudah terlatih, kita sudah sejak bulan Rajab kita sudah berpuasa sunnah, sudah latihan sahur, jadinya sampai pada bulan Ramadan itu sudah tidak berat. Jadi bulan Rajab, bulan Syaban itu kita banyak berpuasa sunnah, sehingga kalau sampai bulan Ramadan kita sudah tidak berat makan sahur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita menurunkan berat badan juga berlatih. Bukan sekaligus kita minum apa, kita terus berat badan kita turun juga tidak. Contohnya seperti itu. Kemudian ciri yang keempat, tadi ciri yang kedua, sekarang ciri yang keempat, selalu berzikir kepada Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41, surat Al-Ahzab ayat 41, Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Tadi kita semuanya sudah berzikir, Ibu. Sudah berzikir la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pinten Bu? 10 kali, 10 kali sebelum kita merubah posisi duduk. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 3 bentuk zikir. Ada 3 bentuk zikir. Yang pertama adalah zikir bil amal. Zikir bil amal, zikir dengan perbuatan. Contohnya ngeten Bu. Kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita menyiapkan ataupun mengerjakan pekerjaan rumah, itu artinya kita sedang berzikir. Begitu juga seorang suami mencari nafkah, itu berzikir dengan perbuatan. Kita di rumah mengerjakan pekerjaan rumah juga zikir perbuatan. Harus kita lakukan dengan ikhlas. Ini orang menggerutu sayang-sayang, sasahane numpuk dan sebagainya. Itu sudah
itu sudah refleks ya, kalau kita itu sudah refleks seperti itu. Maka dari itu pekerjaan suami bekerja mencari nafkah, kemudian kita yang di rumah, istri menyelesaikan pekerjaan rumah, itu merupakan dzikir bil amal. Kita lakukan dengan ikhlas, betul-betul ikhlas. Kemudian bentuk yang kedua, dzikir bil qalbi. Dzikir bil qalbi itu maksudnya menyadari akan kebesaran Allah. Nanti dengan lisan nggih, dengan hati nggih, qalbun nggih, dengan hati nggih, dengan hati niku menyadari akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Contohnya napa Bu? Kalau kita menengok orang sakit, yuk kita niku sehat, yuk pripun Bu? Lagi alhamdulillah kita diberi kesehatan. Terus kita mendoakan atas kesembuhan orang yang sedang sakit. Kemudian bentuk yang ketiga, dzikir bil lisan. Dzikir bil lisan niki dengan ucapan-ucapan kalimat-kalimat thayyibah. Dzikir bil lisan, dzikir dengan lisan. Dzikir dengan lisan ini lafalnya bermacam-macam. Lafal-lafal dzikir dengan lisan itu yang pertama adalah istighfar, memohon ampun. Kalau saat kita beristighfar ibu-ibu, istighfar itu harus dibarengi dengan taubat. Istighfar itu harus dibarengi dengan taubat, tidak hanya dalam begitu mudahnya kita mengucapkan, tapi kita tidak merubah sikap kita. Kemudian lafal yang kedua, isti'adzah. Isti'adzah niku kalimat a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kalimat isti'adzah harus kita baca saat kita memulai membaca Al-Qur'an. Kalimat isti'adzah ini sangat juga dianjurkan kita lisankan, kita lafalkan saat kita itu marah. Karena kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Dianjurkan juga diucapkan saat kita marah. Marah parang mboten Bu? Parang mawon nggih. Marah itu boleh-boleh saja, tidak bermasalah asal wajar. Nggih. Imam Syafi'i itu ngendikaaken kalau orang tidak marah dalam seharusnya marah, nggih. Seharusnya marah tapi kok tidak marah, itu malah tidak pas Bu. Oleh Imam Syafi'i dikatakan seperti unta. Sebab apa Ibu? Unta itu kalau mau disembelih tidak pernah berontak. Lain dengan sapi, lain dengan kambing, harus diikat. Tapi kalau unta hanya diserut gitu aja. Itu di tempat penyembelihan hewan kurban di haji itu katanya unta itu hanya berdiri biasa, begitu tajamnya pisaunya Bu, hanya diseret gitu aja, itu tidak berontak Bu. Makanya kalau kita harus marah dalam situasi marah ya kita marah, tapi wajar saja, tidak terus yang berlanjut-lanjut, tidak terus yang berlanjut-lanjut. Kemudian lafal dzikir selanjutnya yaitu takbir Allahu Akbar. Itu adalah dzikir yang sangat mulia untuk mengawali kita sholat. Kapan dzikir takbir ini kita lafalkan? Kita lafalkan kalau kita selain memulai sholat juga kita melihat kagum. Kita kagum dengan kuasa Allah misalnya, dengan ciptaan Allah. Kita ke pantai misalnya, melihat ombak yang begitu besar. Kita melihat matahari tenggelam, melihat matahari terbit. Allah Akbar, Allah Maha Besar.
Kemudian yang selanjutnya yaitu tasbih subhanallah, dibaca saat kita melihat sesuatu yang saat kita melihat keheran-heranan. Kita misalnya melihat wanita, melihat wanita kok di zaman sekarang masih ada yang pakai apa ini? You can see, pakai apa ini? Puler, bukunya diler, dan sebagainya. Itu yang sudah tidak zamannya sekarang. Itu kita subhanallah, maha suci Allah. Allah maha suci. Kemudian bisa juga kita melihat sesuatu yang akhiran tapi yang baik. Kalau kita melihat ataupun mendengarkan bacaan ayat kursi, bacaan ayat Al-Quran yang merdu, merdu itu kita juga harus subhanallah, Allah memberikan kelebihan kepada orang itu. Sering kan kita mendengarkan ayat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tahmid. Tahmid alhamdulillah. Kita memuji Allah atas pemberian nikmat yang berupa antara lain panca indera. Alhamdulillah mata kita sehat, kaki kita sehat, tangan kita sehat, hati kita sehat, pikiran kita sehat. Itu bersyukur sekali. Betapa banyak di luar sana orang-orang yang kurang, orang yang mengalami kekurangan. Itulah ibu-ibu kalimat-kalimat apa itu zikir. Kemudian yang terakhir kalimat zikir itu adalah tahlil. Tahlil pripun? La ilaha illallah. Nek yuk bulan baleni dadine tahlilan ya itu. Nek bulan baleni berkali-kali jadinya tahlilan. Kalimat tahlil ini merupakan zikir yang terbaik, tingkatannya yang paling tinggi. Karena apa ibu? Mengisahkan Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kita harus selalu mewarnai ataupun membasahi bibir kita dengan kalimat ini. Rasulullah SAW ngendika, barang siapa yang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah faholal jannah, masuk surga. Kalau menurut itu tuh Pak siapa itu Musbihur Munawar itu kan sering itu ya malkin kan nuntun di PKI itu, itu dari 100 calon orang meninggal itu hanya 7 yang bisa mengucap itu. Jadi beliau menunggu orang-orang itu, dari 100 orang itu hanya 7 yang bisa mengucapkan la ilaha illallah, kata beliau itu. Jadi betapa sulitnya ibu, betapa sulitnya untuk mengucap itu. Padahal setiap hari sudah kita latih, ternyata kok setan itu mengganggunya sampai segitu detiknya, titiknya itu ibu, dari tangan, dari sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah gitu. Bahkan banyak juga yang tidak konangan ataupun tidak tahu kapan hilangnya. Kemudian ciri yang kelima itu adalah husnul khotimah. Ciri yang kelima adalah husnul khotimah. Ibu-ibu kita semuanya tahu husnul khotimah itu apa gitu? Penghabisan yang baik, akhir yang baik. Akhir yang baik ini biasanya diasumsikan untuk kita mendoakan orang-orang yang meninggal. Sebetulnya gini Bu, kalau husnul khotimah itu ada orang yang pada saat muda itu nakal atau ya tidak karuan lah hidupnya lah. Kemudian setelah tua tobatnya tobat yang sesungguhnya, tobat nasuha. Nah itu sebetulnya yang disebut husnul khotimah itu yang seperti itu. Jadi mungkin beberapa tahun beliau sebelum meninggal
itu sudah tobat, sudah baik, sudah kembali ke jalan Allah yang baik, yang seperti yang melakukan kebaikan-kebaikan itu yang seperti itu mungkin yang disebut husnul khotimah. Lah kalau ditambah lagi dengan meninggalnya bisa menyebutkan tahlil la ilaha illallah itu lebih baik lagi. Jadi ya tidak ada salahnya kita takziah mengucapkan ikut berbelasungkawa terus kita mendoakan semoga husnul khotimah, itu juga tidak ada salahnya. Sebetulnya arti husnul khotimah itu merupakan harga mati, harga mati bagi seorang muslim untuk bisa selalu mengupayakan atau berusaha menginginkan surga. Maka harus diupayakan. Surga tidak murah dan tidak gratis, tidak murah dan tidak gratis. Oleh karena itu ibu-ibu, dengan banyaknya kita melafalkan kalimah-kalimah thayyibah, kita sudah terbiasa. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa mengakhiri ataupun penghabisan dalam keadaan baik. Ciri-ciri ataupun tips agar kita bisa husnul khotimah, yang pertama adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Yang kedua, bertaubat dari segala dosa dan maksiat. Bertobat dari segala dosa dan maksiat. Jadi tips kita ataupun kiat-kiat husnul khotimah, yang pertama takut kepada Allah, itu surat Al-A'raf ayat 99, nanti di Resani Al-A'raf 99. Kemudian bertaubat dari segala dosa dan maksiat, itu surat Ali Imran 133. Kemudian yang ketiga, berdoa agar ditetapkan di atas kebenaran. Berdoa agar ditetapkan di atas kebenaran dalam melakukan amal soleh. Rasulullah mengajarkan doa kepada kita semuanya, Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Atau bisa juga Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah niku. Kalau yang pertama Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik, ya Allah Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepada Allah, ketaatan kepadamu. Kalau yang kedua, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan beribadah kepadamu. Kemudian yang keempat, tipsnya yaitu menjauhi dosa dan maksiat. Menjauhi dosa dan maksiat. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kala balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi harus menjauhi dosa dan maksiat. Ibu yang dirahmati Allah, tinggal satu cirinya, ciri orang yang dicintai Allah. Ini 5 huruf tapi sangat berat. Apa Bu? Sabar. 5 huruf tapi sangat berat. Sabar atas musibah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini satu materi saya sampaikan 2 kali. Besok insya Allah saya bagikan ini gitu. Kemarin sudah saya copy tapi lupa tidak terbawa ini. Besok saya bagikan, bisa nanti untuk sinau ataupun untuk pengetahuan kita gitu, biar ibadah kita lebih baik, amal kita lebih baik dan bisa kita amalkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya
bisa menyelesaikan Ramadan sampai selesai dalam keadaan sehat walafiat. Kita tetap bisa bersilaturahmi di forum-forum yang bisa meningkatkan keimanan kita. Nasrun minna wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.